mengikuti pelatihan kewirausahaan. Barangkali itu sebelum kita mulai, baik Mas Adit bisa dimulai ya, kita mulai apa itu PKW dan bagaimana selanjutnya apa yang akan dilaksanakan PKW itu seperti apa. Nah, saya akan paparkan. Nanti boleh ada sesi pertanyaan kalau misalnya sudah selesai ya. Nah, pada hari ini yaitu hari Senin ya, kita akan dimulai rentetan acara untuk pelaksanaan pendidikan wirausahaan, dimulai dengan sosialisasi program dulu. Jadi hari ini akan kita sosialisasikan apa itu program PKW, bagaimana pelaksanaannya, dan apa benefit yang akan kalian dapatkan setelah melakukan pelatihan ini. Baik Mas Adit, ayo next. Nah, Pak, ini saya bacakan dulu latar belakang kenapa pemerintah mengadakan program ini. Jadi ini resmi program dari pemerintah ya. Jadi beberapa dasar pemikiran yang melatar belakangi Direktorat Khusus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Jadi sekarang lembaga khusus dan pelatihan itu masuk ke pendidikan vokasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan dana bantuan pemerintah melalui program pendidikan kecakapan wirausaha atau yang disingkat dengan PKW. Jadi kalian gratis itu bukan gratis, jadi ini ada dana dari pemerintah, jadi kalian dibiayai oleh pemerintah. Yang latar pertama adalah mayoritas tenaga kerja. Di sini ada 58,77, 72,8 juta memiliki tingkat pendidikan yang rendah, lulusan SMP sederajat atau ke bawah, tanpa keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja. Jadi yang latar belakangnya adalah yaitu dengan pendidikan yang masih rendah, untuk tidak memiliki keterampilan akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang kedua, sistem pendidikan dan pelatihan vokasi saat ini belum menghasilkan lulusan yang memadai dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Ternyata bukan hanya yang berpendidikan rendah ya, jadi sistem pendidikan vokasi pun itu belum menghasilkan lulusan yang memadai. Kemudian yang ketiga, sistem pendidikan menghasilkan cukup banyak lulusan semi terampil, sementara pasar kerja memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyerap lulusan tersebut. Jadi di sini yang pasti bahwa lulusan sekolah tidak terserap seluruhnya ke industri. Satu, di samping kurang terampil, kurang kompeten, juga terbatasnya tersedianya lapangan pekerjaan. Kemudian yang keempat, pengembangan bidang keahlian di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi belum sejalan dengan kebutuhan industri dan belum merespon kebutuhan pasar. Makanya pemerintah mengadakan pelatihan dengan lembaga-lembaga khusus, di mana di kampus-kampus ini hasilnya masih belum sesuai apa yang diharapkan pemerintah, yaitu terampil terutama. Ya, jadi dalam hal ini saya sering mendengar sekarang ini lulusan sarjana itu hanya memiliki ijazah, belum bisa bekerja. Sementara industri tidak memiliki dana untuk mengadakan pelatihan atau tidak, kecuali mungkin kayak industri pemerintah ya, seperti bank-bank itu biasanya lulus sarjana dipilih, tes susah, kemudian masuk, dididik dulu 9 bulan. Nah, biaya tidak semua industri memiliki biaya-biaya untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang keterampilan saja ya. Kemudian yang kelima, produktivitas tenaga kerja Indonesia relatif rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia. Jadi memang ya, kalau kita sudah
nanti ada tahu, wah misalnya masuk di dunia industri, memang tenaga kerja itu kinerjanya itu masih belum produktif. Jadi masih ya kalau kita bicara bahasa kasarnya ya orang sebagai manusia kita itu masih malas. Jadi rasa etos kerjanya itu masih belum, menurut bahasa pemerintah itu belum produktif. Kemudian yang keenam, rasio wirausaha di Indonesia meningkat 3,10%, sebelumnya 1,67 dari 225 juta penduduk. Jadi ternyata rasio wirausaha juga meningkat 3,10 selama di dalam kurun yang sekarang. Kemudian 7, sasaran pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri sampai dengan tahun 2024 ini adalah 0,78 dan 2,8 juta ya. Jadi mungkin sebelumnya saya beritahu kemarin kebetulan kami yang mengadakan pelatihan di Kecamatan Tapos dan Pak Camatnya hadir, beliau mengatakan bahwa kemarin saya habis rapat dengan Wali Kota Depok bahwa di Depok ini untuk tahun ini diharapkan ada 1.000 wirausahawan baru yang masuk UMKM. Jadi inilah saatnya ayo kita tunjukkan bahwa di Cisalpasar juga bisa memberikan kontribusi kepada Balai Kota Depok, pada pemerintahnya Depok, seperti itu ya. Oke, next Mas Adit. Nah, apa itu pengertian PKW? Mungkin selama ini kita sampaikan kepada kalian, ikut yuk pelatihan PKW gitu. Apa sih sebenarnya PKW itu? PKW adalah pendidikan kecakapan wirausaha, yaitu layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan membutuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha. Jadi inilah ya pengertian dari PKW. Jadi intinya begini, nanti kalian akan dibina bagaimana mental seorang PKW, kemudian pelatihan apa yang akan dilakukan, yaitu dari mulai mungkin sikap kalian, penampilan kalian, pelayanan kalian, kemudian keterampilan masak kalian di bidang apa, sampai kepada kemasan, kemudian bagaimana menjualnya, di mana menjualnya, seperti apa menjualnya. Nah, itulah yang akan kita pelajari semua. Nanti banyak mitranya di sini, ada Ketua UMKM Cisalpasar, Cimanggis, kemudian kita bekerja sama juga dengan Velves UI. Di sana itu adalah daerah olahragawan yang macam-macam, ada golf, ada panahan dan lain sebagainya, di mana pada hari-hari tertentu tentu saja Sabtu dan Minggu itu ramai sekali dan tempat itu bisa untuk latihan belajar kalian berjualan seperti itu. Itulah salah satu mitra ya. Jadi kita juga memiliki beberapa mitra yang nanti akan bersinergi dengan kalian untuk mengembangkan kalian menjadi seorang wirausaha yang mandiri. Seperti itu. Ayo lanjut Mas. Tujuan daripada PKW ini yaitu yang pertama, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pola pikir berwirausaha melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk wirausaha. Yang kedua, mendorong peserta didik dalam merintis berdirinya usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha. Jadi intinya pelatihan PKW ini tidak hanya pelatihan jualan, yang pasti nanti materi-materi pelatihan itu adalah materi-materi membentuk diri kita menjadi seseorang yang bernilai, seseorang yang memiliki nilai dan
apa ya, sikap mentalnya itu berubah dari mungkin kalian masih anak-anak menjadi dewasa, menjadi mandiri, itu yang penting itu ya. Dan kemudian yang kedua itu mendorong peserta didik dalam bentuk dunia usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra. Jadi nanti mitra-mitra kami akan membimbing kalian. Jadi kalian tidak akan dilepas setelah pelatihan, akan diberi rintisan, kemudian kami bimbing, masa kami bimbing. Besok jualan di sini ya, seperti itu. Besok di sini masih kita itu kalau tidak salah selama 6 bulan, ya. Dan bukan berarti 6 bulan kita putus, karena yang lalu-lalu juga sampai sekarang masih hubungan sama kami, seperti itu, ya. Lanjut Mas Adit. Nah, persyaratan ini penerima bantuan pendidikan kewirausahaan adalah warga masyarakat usia di sini usia 15 sampai dengan 25 tahun dengan salah satu kriteria berikut. Anak usia sekolah tidak sekolah atau lulus tidak melanjutkan diprioritaskan pemegang KIP dalam hal ini. Kalau tidak juga nggak apa-apa ya. Kayak kalau nggak salah yang kalian sudah hadir di sini adalah semua yang sudah terseleksi. Jadi makanya sudah dimasukkan ke dalam grup. Artinya kalian sudah diterima oleh Kemendikbud sebagai siswanya Kemendikbud. Jadi ini nanti ada sertifikatnya yang resmi ya. Jadi materi-materinya pun materi 1 semester kewirausahaan. Kalau kalian kuliah di luar betapa mahalnya ya, tapi ini diprioritaskan oleh pemerintah demi kemajuan kalian yang memang berminat seperti itu ya. Karena kalau tidak berminat atau bahan percuma nanti cari masuk terus nggak masuk seperti itu ya. Jadi saya sangat berharap siapa yang sudah terseleksi di sini akan serius mengikutinya. Seperti itu ya. Yang kedua, warga masyarakat menganggur atau tidak memiliki pekerjaan, bukan siswa atau mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan formal. Khusus untuk lulusan diploma atau sarjana yang masih menganggur, wajib menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, ini ada beberapa syarat yang nanti bisa dibicarakan dengan PIC-nya, Mas Bito. Tapi kalau saya yakin bahwa kalian yang sudah ada di dalam grup ini adalah sudah terseleksi di kementerian. Jadi kalian namanya sudah ada di sistemnya. Kemudian calon peserta wajib memiliki nomor induk pendudukan atau NIK dan tidak sedang mengikuti program sejenis yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau sedang mengikuti biasanya NIK-nya langsung ditolak. Jadi artinya kalian sudah lulus berarti kalian tidak sedang mengikuti itu ya. Baik Mas Adit lanjut. Nah, proses penyelenggaraannya adalah semacam ini. Jadi pertama, ini disebut apa ya? Pendidikan cara berbahasa diselenggarakan melalui proses kegiatan dengan menggunakan pendekatan 4 in 1 atau 4 dalam 1 sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi peluang peserta didik, kemudian pembelajaran, kemudian evaluasi hasil pembelajaran, dan yang terakhir adalah perintisan dan pendampingan usaha. Jadi yang baru pertama kita lakukan sekarang adalah identifikasi peluang usaha dan peserta didik. Jadi peserta didik tadi kalau nggak salah ngisi formulir ya, formulir kemudian di situ ada tulisan kira-kira mau usaha apa. Tidak usah takut, tulis aja nanti di tengah-tengah berubah juga nggak apa-apa. Dengan mengidentifikasi pasti biasanya setelah mengikuti pelatihan dari 2 kali itu akan terbuka, oh saya mau jualan ganti ini, nggak masalah ya. Jadi apa yang sudah diisi nggak apa-apa, nggak usah menjadikan beban pikiran. Nah nanti intinya bisa dirubah sewaktu-waktu. Nah mulai kalau nggak salah teknis mulai pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan. Jadi pembelajarannya berupa teori, kemudian keterampilannya berupa praktek. Dapurnya ada di belakang. Jadi di tempat ini juga di belakang itu ada dapurnya. Karena kita wirausaha di bidang kuliner, jadi nanti keterampilannya adalah tampil masak sampai membuat sampai mengemas atau membuat presentasi daripada makanan itu. Ya tidak usah takut walaupun sekarang tidak ngerti apa-apa, nanti akan dilatih sampai bisa. Ya. Kemudian setelah itu ada evaluasi hasil pembelajaran.
Evaluasi ini biasanya kami bukan soal-soal dari kami, tapi kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk menceritakan atau untuk mengemukakan apa yang kalian dapatkan, kemudian dari apa yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran, saya memiliki misalnya tujuan mau jualan ini karena begini. Biasanya berupa kayak semacam proposal, tidak sulit proposalnya juga hanya intinya di situ kita butuhkan apa sih yang mau kalian jual, harga jualnya berapa, mau jualan di mana, kemudian alat-alat apa yang kalian butuhkan. Nah di sini mulai kita setelah evaluasi kita mulai ngerti, oh kalian membutuhkan ini. Itu yang akan kami berikan kepada kalian. Salah satu contoh, saya mau jual kacang goreng Bu, saya perlu wajan dan kompor. Ya itu nanti kita sampaikan, kita berikan wajan dan kompor seperti itu. Ya, jadi evaluasi ini untuk menuju ke perintisan usaha. Jadi setelah dievaluasi, kalian belanja, mulailah jualan. Dan kami masih dampingi. Jadi misalnya di mana kami masih ikut datang, iso melihat ikut hubungan dengan lapangan itu siapa yang memiliki dan lain sebagainya. Jadi tidak usah khawatir ya, masih bersama-sama dengan Bina Mutu Bangsa di dalam perintisan. Kita akan mendampingi sampai minimal kemarin sih 3 bulan, 6 bulan ya, sampai sekarang juga kita masih hubungan terus dengan yang lama ya, yang lama juga masih ada yang dengan tekun sekali jualan, malah sekarang sambil kuliah tapi sambil jualan sudah bisa mandiri ya gitu. Oke, lanjut Mas Adit. Nah, evaluasinya nih tadi yang saya sudah singgung sedikit. Evaluasi kemampuan dalam menguasai kewirausahaan, pemasaran dan pengelolaan hasil usaha. Evaluasi kompetensi, kemampuan menguasai bidang keterampilan yang akan diusahakan, dan evaluasi dalam merintis usaha. Yang pertama, evaluasi kemampuan dan menguasai kewirausahaan. Pemasarannya seperti apa, pengelolaan hasil usahanya seperti apa. Jadi nanti di dalam proposal itu kalian di situ sudah bisa menulis, saya mau jualan di sekeliling rumah karena ini pasar saya adalah anak-anak yang lewat misalnya ya. Pemasaran saya misalnya saya akan pasang spanduk, saya menggunakan food misalnya gitu. Nanti di situ semua yang akan terrealisasi dari kami akan merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Nah, evaluasi kompetensi adalah kemampuan atau kemampuan itu ada 3 hal ya yang di sini evaluasi kompetensi keterampilan. Jadi kalau yang pertama tadi boleh dibilang pengetahuan ya, dari pengetahuan pemasaran di mana dan sebagainya. Kemudian evaluasi kompetensi adalah sejauh mana kalian yang membuat produk yang mau dijual. Misalnya saya mau membuat tempe goreng, kalau tempe gorengnya kayak itu aja yang sudah ada, namanya tidak kompeten, biasa-biasa saja. Tapi Anda memiliki produk tempe goreng yang belum pernah dijual oleh orang dan yakin itu laku, ya. Misalnya tempe goreng campur apa, tempe goreng astik, tempe goreng apa aja nanti kalian akan tahu di situ dikasih nama apa, bentuknya seperti apa, kemasannya bagaimana. Nah itulah yang menyangkut dengan keterampilan. Nah yang ketiga, evaluasi merintis usaha. Nanti di situ juga akan kelihatan keseriusan kalian pada saat banyak soalnya yang dikatakan ada belajar di sana jam sekian harus kumpul karena kamu itu kumpulnya jam sekian. Ternyata kalian enak-enak aja seperti biasa, bangunnya jam siang, datang ke sana mau jualan, yang beli sudah pada pulang karena udah kesiangan. Nah itu juga akan kita evaluasi. Ayo lanjut Mas Adi. Nah, indikator keberhasilan minimal 95% dari jumlah peserta didik dapat menyelesaikan program dengan tuntas.
minimal 70% mustahil dapat British usaha dalam waktu 1 tahun setelah mengikuti program. Nah inilah yang menjadi beban kami. Jadi kami sangat amat berharap kepada kalian, anak-anak sekalian, ikutilah program ini. Kalau sudah mendaftar, ikutilah dengan baik. Ya, pemerintah akan concern sekali kepada siapa yang baik. Ada pengembangan-pengembangan. Yang penting kita bisa memperlihatkan kepada pemerintah dalam hari ini Direktorat Khusus bahwa kalian peserta BKW bisa mengikuti dengan tuntas, ya. Tidak sulit kok, tidak berarti aku nggak bisa izin, tidak bisa. Tapi yang responsif, tahu responsif? Jadi yang cepat tanggap. Kalau misalnya grup ngomong ada apa, ternyata kalian tidak bisa mengikuti apa yang diinstruksikan di dalam grup, hubungi PIC-nya. Katakan saya tidak bisa ikut karena apa nanti akan dikasih petunjuk bagaimana supaya bisa absen dan lain sebagainya, ya. Karena absen itu mempengaruhi dana rilisan. Kalau absennya banyak nggak diturunkan dana itu oleh pemerintah, seperti itu, ya. Jadi tolong jangan dibuang-buang waktu yang sudah hanya karena udah ikut beberapa kali hanya karena tidak responsif, akhirnya tidak mendapatkan dana rilisan. Jadi saya harapkan kalian yang responsif. Responsif itu adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Sekarang bayangkan, misalnya saya pesan tempe, tadi kalian Mbak, saya pesen tempe dong. Kalian di aja nggak jawab-jawab karena nggak ada tempenya, aku gorengnya kan sore. Saya mesti akan nyari orang lain. Tapi begitu kalian jawab, Bu maaf, tempenya baru nanti jam 2. Oh ya udah apa, saya tunggu jam 2. Itu artinya responsif. Bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan pengadaan yang diharapkan atau enggak. Begitu ada hal-hal yang berhubungan dengan kalian langsung jawab. Itulah yang responsif, ya. Jadi nanti kalau misalnya nanti pun kalau online akan diberikan pulsa, ya. Jadi pulsa nanti kita yang penting katakan saja bahwa untuk membuat apa sih menjawab itu perlu pulsa misalnya, tapi betul-betul pulsa itu digunakan untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan kewirausahaan ini, ya, seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah, rencana jadwal pembukaan. Tadi kita pikir-pikir, hari ini sosialisasi nggak mungkin besok langsung pembukaan, karena kita harus menyiapkan undangan. Jadi undangan besok itu ada dari Kasih Pendidikan Depok, Kabit Pendidikan Depok, penilik, kemudian ada sambutan dari Studi itu dunia industri yang nantinya akan berkolaborasi dengan kalian. Mereka memiliki tempat di mana dan lain sebagainya. Kemudian ada sambutan dari perwakilan UMKM, ketua UMKM Salah Pasar yang sekarang hadir di sini. Besok kita akan memberikan sambutan. Kenapa hari Kamis? Karena besok kita buat undangan, preparation, Rabu ternyata tanggal merah. Tanggal merah itu berarti dari Kasih Pendidikan Depok pada libur, sehingga kita akhirnya berkesempatan hari Kamis dimulai jam 9, ya. Mas Hindu untuk pembukaan ini blended, ya, dengan metode blended. Nanti akan di-share di grup siapa yang harus datang, siapa yang boleh mendengarkan dari rumah, seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, tata tertib peserta didik, jadi tata tertib dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, peserta harus bersedia untuk mengikuti semua kegiatan pelatihan hingga berakhir. Ya, tadi saya sudah singgung. Di sini tata tertib peserta harus bersedia mengikuti sampai terakhir.
Kalau misalnya di tengah-tengah kalian ternyata ada halangan, kita kan nggak tahu kalau halangan itu kan bukan kehendak kita ya. Yang penting tadi saya bilang apa? Responsif, sampaikan kepada PIC atau di grup ya bahwa saya tidak bisa datang, saya tidak bisa hadir dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kami harapkan sehingga kami mengerti kemana tidak hadir. Dan kalau ditanya kami cari tahu bisa menjawabnya, gitu ya. Yang kedua, peserta wajib menerapkan protokol kesehatan pada saat pelatihan karena ini masih pandemi belum, jadi COVID ini masih ada di Indonesia katanya. Jadi alangkah baiknya kita masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi di sini kami juga sediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian kalian tetap menggunakan masker. Yang ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan acara yang telah diprogramkan selama pelatihan. Ini kayak yang pertama ya, masih sama. Peserta wajib hadir dan telah siap di ruang pelatihan sebelum acara dimulai dari setiap jadwal yang telah ditentukan. Jadi sebaiknya memang hadir sebelum dimulai. Kebetulan saya ini dosen ya, jadi kalau mahasiswa itu sifatnya kadang-kadang ada jam 8 masuk, datangnya jam 8:15 ya. Jam 8 saya nggak merekomendasi yang seperti itu. Jadi kalau misalnya jam 8 mulai pelatihan ya sebaiknya jam 8:10 sudah hadir. Kemudian peserta dilarang meninggalkan ruang atau tempat pelatihan selama pelatihan berlangsung tanpa seizin panitia. Jadi sebaiknya kalau sedang pelatihan bukan berarti harus terus ya. Kalau misalnya ingin ke belakang atau ada perlu angkat telepon untuk saudaranya atau ada keperluan dengan orang tuanya, tidak apa-apa, izin. Yang penting izin karena ini adalah suatu di dalam yang ada di dalam pendidikan. Di dalam pendidikan ini adalah ada sebelum kita praktek adalah ada hal-hal yang semacam itu, kedisiplinan, kemudian responsif tadi, sikap tadi ya, itu adalah salah satu di sini yaitu Anda meminta izin. Jadi tidak selonggoi. Jadi misalnya lagi duduknya rame-rame tunjuk jari, izin saya ada perlu sebentar mau ke belakang gitu ya. Jadi dibiasakan berinteraksi dengan orang lain itu yang mengenakan perasaan orang lain. Itu adalah salah satu budaya kita juga. Jadi seperti itu. Kemudian peserta dilarang merokok selama mengikuti sesi materi pelatihan ya. Saya yakin sih saat ini nggak banyak remaja yang senang merokok ya, tapi kalau seandainya ada yang merokok, jadi tolong tahan dulu tidak merokok selama sedang melaksanakan pelatihan. Kemudian peserta wajib mematikan atau silent vibrate HP selama mengikuti sesi materi pelatihan offline. Jadi jika sedang offline, sebaiknya HP di silent. Jadi kalau di silent kan nanti pada saat klik kita bisa lihat, kita bisa memberi balik ya seperti itu. Kemudian jam 8 peserta wajib menyalakan kamera pada saat pelatihan online. Jadi kalau pada saat online diwajibkan menyalakan kamera. Peserta berpakaian sopan dan rapi selama pelatihan berlangsung. Jadi pakainya sopan dan rapi ya. Kalau misalnya mau pakai kaos ya yang ada kerahnya ya. Kalau misalnya kalau pas ini ya pakai sepatu ya, yang sepatu karena ini kuliah, jadi isinya kayak sekolah gitu ya. Jadi ini juga pembelajaran buat kalian memulai kedisiplinan. Pulang pergi nggak apa-apa pakai sandal, sepatunya dipakai di sini juga boleh ya seperti itu. Yang penting yang kita harapkan adalah berpakaian sopan dan rapi. Yang ke-10, peserta wajib mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh instruktur atau panitia serta menyerahkan hasilnya kepada petugas sesuai dengan waktu yang diterapkan. Biasanya di tengah-tengah pelatihan itu ada tugas.
tugas ini adalah suatu jenis pelatihan sebetulnya, di mana mandiri. Benar nggak kalian melaksanakan tugas itu atau mengerjakan tugas itu ya? Nah, itu juga menjadi pertimbangan nanti di dalam evaluasi. Tugasnya tentu saja nggak susah-susah, tugasnya yang berhubungan dengan apa materi-materi yang sedang disampaikan. Dan itu kalau kalian kerjakan pasti akan berdampak kepada kalian sendiri. Akan menjadi apa yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, apa yang tadinya tidak memahami menjadi paham. Ini yang akan menjadi bekal nanti di dalam kalian berwirausaha mandiri. Itulah tugas-tugas yang kami akan berikan, gitu ya. Jadi tidak mungkin bahwa tugas itu tidak akan berkaitan dengan kewirausahaan. Itu, ya. Oke, lanjut Mas Adit. Ternyata masih banyak nih. Yang selanjutnya adalah peserta didik tidak dibenarkan menggunakan fasilitas telepon, komputer, dan fasilitas lain di ruang kerja panitia atau sekretariat untuk kepentingan pribadi kecuali dengan izin panitia. Boleh nanti kalau misalnya mau bikin proposal, Bu, saya nggak punya komputer, boleh pakai izin. Penting izin ya, Anda akan kita sediakan. Kemudian yang ke-12, peserta menikmati hidangan makan dan snack sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi mungkin nanti ada hidangan ya, biasanya sih yang pasti pada saat sekarang belajarnya juga nggak lama ya, paling 1 hari itu maksimal 4 jam, itu pun udah ada istirahatnya. Jadi mungkin peserta menikmati hidangan makan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi ada jadwalnya kapan itu saya yang tahu pasti juga PIC-nya panitianya ya. Tapi yang pasti kalau pada saat masak itu kan perlu waktu 4 jam, itu biasanya ada makan di situ. Dan olahannya juga bisa dimakan, bisa dibawa pulang. Gitu ya. Kemudian yang ke-13, peserta yang akan meninggalkan tempat pelatihan harus izin dan sepengetahuan panitia dengan mengisi buku yang telah disediakan. Jadi tadi sudah disampaikan ya, izin dulu, nanti kalau izin bisa biasanya disuruh menulis di buku. Apa reasonnya meninggalkan pelatihan? Tidak usah takut, ini hanya membuat kedisiplinan Anda. Kalau Anda sudah mulai disiplin, akan membentuk diri Anda sendiri menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Ya, karena kita hidup, kita mau sosial, hidupnya itu bersosialisasi. Jadi kita bisa memberikan apa yang orang lain harapkan. Itu kita akan sukses insya Allah ya. Dan itu sudah, karena saya sudah hidup lebih lama dari kalian, jadi saya sudah mengalami hal semacam itu. Kemudian peserta berlaku sopan, tertib, dan wajib menjaga kebersihan, ketertiban, kerukunan, dan kerjasama baik antar peserta dengan panitia selama pelatihan berlangsung. Jadi ini juga suatu sikap ya, sikap yang sopan, tertib, disiplin, wajib menjaga kebersihan, apalagi ini adalah pelatihan masak, di mana orang mau jualan makanan, itu hal kebersihan adalah hal yang paling penting. Jadi si samping nanti rasanya enak, tampilannya baik, harganya terjangkau, kita nomor 1 ada kebersihan. Ada orang yang enggak, kita bersih-bersih, orang lain nggak tahu. Contohnya kita mau masak, misalnya goreng tempe, ya, kuku kita hitam, orang lain nggak melihat, tapi itu adalah tidak baik. Jadi harus dipotong pendek, tidak boleh hitam. Itu adalah salah satu disiplin yang tidak perlu diperlihatkan kepada orang yang membeli. Tapi kalau membeli pun, kalau misalnya melihat
kalian pakaiannya compang-camping, wajahnya hitam, itu sudah beli ya. Jadi kebersihan di sini amat sangat penting. Jadi nanti dalam proses belajar itu pun kebersihan di kontrol setiap hari, baik kebersihan dari badan fisik kita maupun kebersihan alat-alat yang kita gunakan. Kemudian peserta wajib mengisi daftar hadir untuk setiap sesi dan atau sesuai dengan permintaan panitia. Biasanya ada daftar hadir itu yang online dengan kementerian. Jadi nanti itu akan dipandu oleh panitia. Jadi tidak usah khawatir, panitia akan mengatakan, ya tolong absen, kapan harus absen dan sebagainya ya. Kemudian yang ke-16, peserta dilarang kelas membawa makanan dan minuman keras yang termasuk kategori dilarang, serta membawa senjata tajam ke tempat pelatihan. Jadi ini adalah larangan umum ya, di mana-mana seperti itu. Karena minuman keras kita dilarang, jadi sebaiknya jangan, apalagi di lembaga pendidikan seperti itu. Kemudian peserta yang melanggar tata tertib, norma-norma kepatutan, panitia berhak mengambil keputusan tertentu bagi yang bersangkutan. Peserta seyogianya membawa alat ibadah sendiri serta perlengkapan pribadi lainnya termasuk obat-obatan pribadi yang dibutuhkan untuk jenis penyakit tertentu. Ini kalau ada yang penyakitnya saya rasa enggak lagi usia kalian tuh usia sehat, usia semangat ya, jadi tidak terlalu obat-obatan lah menurut saya ya. Jadi nah alat ibadah sendiri itu boleh, tapi kayaknya ini di pelatihan sekarang ini nggak sampai jam 12 kok, jam 12. Paling kalau masa praktek mungkin ya bawa alat, sini ada tempat ibadah, kalau hanya 1-2 karena ada kalau kira kita, tapi kalau sampai banyak mungkin belum siap. Tapi alat baiknya kalau bawa sendiri jadi nggak ngantri gitu. Sini ada tempat sih, ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk sholat. Karena kalau saya lihat di sini jauh dari musola. Tapi biasanya sih praktek pun tidak seluruhnya 20 orang dalam sekaligus, jadi nanti akan diatur oleh panitia bergantian, di mana dalam gantian tersebut sama-sama mendapatkan materi yang sama. Jadi panitia mengatur itu sehingga mungkin datangnya bergantian dan bagaimana nanti supaya tidak terlalu penuh, karena tidak kurang efektif ya kalau sekaligus 20 masuk ke dapur nanti yang ada berisik. Jadi mungkin di dua kelompok sehingga bergantian. Nah, dari 10 orang ini kalau misalnya lebih dari jam 12 mungkin perlu sholat, cukup lah, masih cukup. Seperti itu. Ya, oke, pas aja. Nah, ini setelah itu sudah terima kasih, jadi sudah selesai barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo silakan, saya siap menjawab. Di sini saya didampingi dengan Bapak UMKM di Salah Pasar, mungkin kalian sudah ada yang kenal atau belum, yang akan mendampingi sampai kalian benar-benar jadi pengusaha yang mandiri. Boleh, kalau yang Anda mau bertanya silakan. Pak Desti. Assalamualaikum Pak. Ya, mohon izin bertanya. Ya, Edi Winarno ya? Iya betul Bu. Baik, silakan. Saya ingin bertanya Bu, itu kan dalam 3 bulan pertemuan kira-kira dalam seminggu itu berapa hari ya Bu? Baik, baik ya. Nanti jadwal akan di-share pasti. Ya, kira-kira sih 3-4 hari, palingnya Selasa, Kamis mungkin. Tapi itu pun blended. Jadi ada yang online, ada yang offline. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda pakai, nanti panitia akan mengatur pakainya online, ya pas online bisa dari rumah. Kalau yang pas offline ya offline bisa ke sini seperti itu. Nanti jadwal akan di-share.
Baik, Bu. di grup ya, gitu. Oke, ada lagi? Cukup, Mas Edi? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sekarang yang lain, ayo Mbak Afifah. Apa yang bertanya? Ayo, Afifah. Tidak usah malu-malu. Saya harap semuanya punya ide yang dilontarkan. Ayo, Afifah. Afifah, sekolah dari mana? Tamatan mana? Tamatan SMK Bakti 17. Jurusan apa? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Oh, administrasi ya, administrasi perkantoran ya. Suka masak nggak? Suka. Suka. No, kalau suka istilah masak itu seni ya. Masak itu nggak ada yang salah. Yang pasti rasanya enak, tampilannya bagus, dimakan tidak membuat sakit. Ya, nanti di sini akan belajar masak. Ya, tuh. Ya, ada Mbak Rifa, ada ide apa yang mau ditanya? Setelah 3 bulan ada bimbingan lanjutan nggak? Setelah 3 bulan ada bimbingan. Lanjutan tidak. Perjelas. Setelah 3 bulan ada bimbingan lanjutan tidak? Ya, jadi tadi di awal saya katakan ya, 3 bulan ini sudah termasuk bimbingan dan kita akan bimbing sampai minimal setengah tahun. Jadi pertama nanti gini, pertama yang akan kita sampaikan adalah materi kewirausahaan. Apa itu wirausaha? Mindset kalian harus bagaimana? Bagaimana pelayanan Anda terhadap masyarakat ya yang mau membeli tentu saja. Terus bagaimana cara memasarkan masakan Anda di mana dan bagaimana seperti itu. Kemudian yang kedua Anda praktek masak ya. Dari praktek masak itu mengerti masak itu bahan dasarnya apa, bumbunya apa, metodologi masaknya seperti apa. Kemudian dikemas. Kemasannya itu mau dibawa pulang atau mau dititipkan di warung atau mau buka lapak di situ dimakan di situ, itu juga akan dapat semua ya. Kemudian ada pelajaran digital marketing, bagaimana Anda memasukkan produk-produk Anda itu ke dalam GoFood, Google Businessku misalnya itu ada. Setelah itu praktek sudah, ini Anda evaluasi dulu. Tadi evaluasi membuat proposal. Anda mau ngapain? Oh, saya mau jualan dimsum misalnya. Kemarin udah pelatihan ini saya mau jualan dimsum. Jadi saya mau udah mencoba masak dimsum seperti ini, harganya sekian, bahan dasarnya sekian, cara mengolahnya seperti ini. Kemudian ini kemasannya. Pemasaran saya adalah dengan apa-apa, karena udah belajar dulu kan. Kemudian saya butuh apa di situ? Oh, saya butuh dandang, butuh ini. Nanti kita berikan. Nah, setelah itu baru rintisan usaha jualan. Jualan seperti apa yang tadi ditulis di proposal, kita dampingi. Jadi masih kita dampingi, masih ada hubungan sama kita, tidak kita lepas, begitu Mbak. Sampai minimal setahun, ya. Ini setengah tahun maksimal setahun. Dan nanti kalau sudah lebih setahun, kalian masih mau nanya ini, itu ya tanya ada di sini, nggak kemana-mana, ya. Akhirnya kami mesti bisa kolaborasi. Jelas Mbak? Jelas. Jelas. Ada lagi? Enggak, terima kasih. Oh iya, baik, makasih Mbak Afif. Yang lain, ayo. Mas Afif,
Ada yang mau ditanya? Kalau Bu saya pikir dulu ya, Bu. Gimana? Eh, apa namanya? Kita setelah pelatihan itu dapat modal usaha kan, Bu? Dapat apa? Eh, jadi misalnya saya mau bangun tempat gitu, bisa nggak Bu di apa namanya? Iya, Di jadi gini. cover gitu biayanya. Jadi begini, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibu kalau nggak salah ya, masing-masing siswa itu ada dana sekitar 5 juta. Ya, sebetulnya 6 juta, tapi dipotong, nanti ada dipotong transport, dipotong apa namanya pajak. Yang paling gede itu pajak, jadi sekitar 5 juta. Tapi tidak diberikan berbentuk uang, diberikan berbentuk barang. Jadi kalau Mas Alvin perlu punya tempat nih, misalnya punya tempat di pinggir jalan, saya perlu gerobak, nanti diberikan gerobak seperti itu. Nah, saya sampaikan kalau misalnya kalian mau jualan yang sifatnya peralatannya itu gerobak mahal ya, mungkin bergabung berdua sehingga dananya 10 juta gitu. Ya, jadi gitu. Jadi supaya dananya itu masuk. Karena kan peralatannya harus beli, barang habis pakainya pun dikasih. Misalnya mau jualan bakso, nanti kita belikan tepungnya, kita belikan dagingnya, plus peralatan-peralatan untuk masak bakso. Sehingga kalau perlu gerobak baksonya, mungkin harganya kan agak mahal, jadi misalnya berdua jualnya yang siang malam gantian, misalnya seperti itu ya. Itu Mas, jelas Mas Afif? Baik Bu, terima kasih jelas. Jelas ya, ya nanti akan diberikan seperti itu ya gitu. Ayo siapa lagi? Muhammad Al-Halah, ada yang mau ditanya? Ayo. Nggak ada sih Bu, udah jelas Bu. Jelas, baik ya. Semangat ya Mas ya. Mas apa nih yang paling ini? Farhan, ada yang ditanya Farhan? Terima kasih Ibu, semuanya sudah cukup jelas. Jelas, baik. Saya ini biasa ngajar ya, saya ini dosen, jadi saya katakan kepada kalian, hal ini adalah hal yang baik sekali buat kesempatan buat kalian. Ya, kalau kalian mau maju, siapa yang membuat kalian maju? Siapa coba? Kalau pengen maju, siapa? Diri sendiri Bu. Bisa jadi betul. Jadi kami ini hanya yang memfasilitasi. Kebetulan saya seorang dosen, biasa ngajar. Tahu nggak kalau kuliah satu semester saya ngajar di vokasi UI, ngajar di sekolah-sekolah pariwisata yang mahal itu ada yang satu semester 26 juta hanya belajar kewirausahaan. Nanti semester depan lagi belajar apa lagi 26 juta lagi. Jadi kesempatan ini bergunakan buat kalian. Nanti pasti kalian akan tahu betul apa ada ilmu wawasannya harus berubah dan lain sebagainya. Jadi nanti yang ngajar pun semua tersertifikasi, bukan abal-abal. Yang ngajar nanti lihat kalau ada self, selfnya itu kita punya 3 self. Selfnya itu yang satu dari NHI Bandung, yang satu dari Syahid yang sudah menjadi eksekutif sel dan lain sebagainya. Jadi begitu juga yang ngajar digital marketing dan lain sebagainya. Kalian akan mendapatkan materi-materi yang sangat penting ya, yang sangat penting untuk membuka wawasan kalian sendiri. Jadi satu tadi poinnya, kuncinya kalau mau maju adalah dirinya sendiri yang membuat maju, bukan orang lain ya. Orang tua itu hanya memberi dorongan dan mengharapkan sebagai anaknya maju. Kita sebagai guru di sini hanya memfasilitasi, mengarahkan. Nah, kebetulan disupport oleh pemerintah. Kalau saya mengarahkan tanpa ada bantuan dari pemerintah, nggak bakal terjadi hal semacam ini. Siapa yang mau membiayain? Kan biaya, beli barangnya, ngajarnya, ngundang
dosnya dan lain sebagainya. Nah, pemerintah memfasilitasi melalui lembaga pelatihan. Kebetulan kami lembaga pelatihan kami terpilih di Depok. Saya rasa nggak banyak yang mendapatkan hal semacam ini. Jadi kebetulan kok ini dicari secara pasar, pasti yang saya utamakan adalah tetangga-tetangga saya dulu, gitu ya. Jadi hal ini perlu digarisbawahi oleh kalian bahwa pada nanti saat tahun 2024 Anda sudah maju, aduh saya dapat tawaran kerja bagus banget, nah apa kerja aja ya. Kalau udah maju gampang kasih orang lain suruh jualan misalnya ya. Tapi kesempatan ini adalah tidak dilewatkan begitu saja. Mungkin itu ya. Jadi Mas siapa tadi udah jelas. Yang masih belum jelas pengen menanyakan siapa lagi? Sadam Saputra, mana Sadam Saputra? Halo Sadam. Gak nongol ya. Abdul Aziz. Yang di bawah ada bertiga, ada yang mau bertanya? Mbak siapa tuh yang tetangga kita, Mbak siapa, Mbak siapa namanya? Levina ada yang mau ditanya? Halo Levina. Ya. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Coba, masih ada yang mau bertanya? Mungkin Pak, ini mau memberikan sedikit arah. Kalau tidak ada yang mau bertanya dari saya, cukup sampai di sini. Ya, nanti kita ketemu lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Yang sebentar ada Pak Munasik, Ketua UMKM Salah Pasar akan sedikit memberi pengarahan kepada kalian ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah ya, pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih adik-adik udah bisa bergabung di acara di kegiatan kewirausahaan ini ya dari LKP Bina Mulia Bangsa. Termasuk bersyukur ya adik-adik bisa bergabung di sini karena nanti adik-adik yang jelas akan mendapat pelatihan pembelajaran tentang kewirausahaan karena sesuai dengan zamannya sekarang zamannya kewirausahaan persaingan global digital marketing. Jadi di sini nanti tentunya akan mendapat pembelajaran yang lebih lengkap ya, ada digital marketingnya segala macam. Nanti akan kerjasama dengan marketplace dari toko-toko online seperti Shopee Food, GoFood, Tokopedia dan lain-lain. Nanti kita juga akan kerja bersama dengan mereka untuk memasarkan hasil kewirausahaan adik-adik nanti. Jadi saya nggak usah khawatir ya. Karena nanti di sini dari segi berpikirnya, penjualannya akan memaksimalkan di marketplace tentunya. Ya perkenalan dulu ya. Jadi saya Pak Munasik ya, saya kebetulan sebagai Ketua UMKM Cimanggis sekarang yang kemarin sempat jadi Ketua UMKM Cisalak, sekarang di UMKM Kecamatan Cimanggis. Untuk di Cimanggis ini sekitar ada 1.000 anggota UMKM dan sekarang mereka konsentrasi di pemerintah kecamatan program-program dari Kota Depok ya, kan Kota Depok di situ juga ada pelatihan juga. Itu latar belakang saya di sini. Nanti
saya akan membimbing adik-adik semua. Saya nanti tugas saya lebih di lapangan, nanti di pembinaan ya. Di pembinaan di lapangan, karena masa pembelajaran kalian nanti 3 bulan di pelatihan di LKP ya, nanti selebihnya di lapangan. Jadi nggak usah khawatir ya, nanti setelah evaluasi di sini nanti akan praktek langsung di lapangan ya. Mungkin di kios, mungkin pakai gerobak. Nanti akan bersama saya nanti yang akan mendampingi adik-adik semua. Minimal 6 bulan itu kita nanti masih didampingi. Ada persoalan apa nanti insya Allah nanti akan saya dampingi ya. Setelah 6 bulan nanti tetap ada komunikasi ya, maksimal 1 tahun kita masih ada komunikasi bisnisnya, apakah maju, apakah kendala-kendalanya nanti bisa disampaikan ke sekitar sini ya, ke PAC atau nanti ke saya langsung ya. Itu mungkin ya perkenalan saya. Yang jelas adik-adik tetap semangat, karena di PKW ini, kewirausahaan ini sangat beruntung karena di samping ada pembelajaran, pelatihan, nanti ada permodalan juga. Jadi nanti ada, tadi sudah dikatakan sama Ibu Dewi, sekitar 5 jutaan nanti itu nanti bisa bikin gerobak, sewa tempat. Kalau sewa tempat biasanya kelompok, kalau sewa tempat biasanya nanti gabungan 3 orang atau 4 orang nanti bisa digabung dananya, jadi nanti bisa buat sewa tempat, kontrak, kios atau dan sebagainya gitu. Sesuai dengan nanti jualan yang ada di nanti tekuni gitu. Kalau mau mandiri ya mungkin buat beli perlengkapan mandiri karena nilainya sekitar 5 jutaan sedikit, jadi mungkin kalau sudah beli gerobaknya mungkin bisa ya. Nah, artinya nanti terus dipantau gitu. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Nanti tugas saya untuk pendampingan di lapangan. Tentunya dalam pembelajaran nanti akan ada instruktur yang safe yang udah berpengalaman ya. Itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada ini silakan. Oh iya Pak, saya baru ada lagi nih pertanyaan. Ya. Nanti kan setelah kita menjalankan wirausaha itu ada keuntungan. Nah, keuntungan itu buat kita sendiri atau buat lembaga juga? Afif Abdullah nih, Pak. Semangat ya Mas Afif. Enggak, artinya memang ini jiwa ininya pengusahanya udah muncul, keren lah. Jadi harus seperti itu, semangat. Artinya apa? Kita semangat dulu, belum memulai, tapi kita udah kebayang nanti kita untung sekian, wah itu keren, harus seperti itu ya. Betul, jadi nanti setelah pelatihan, jadi tahapnya kan penentuan rintisan, saya mau usaha apa gitu kan. Selanjutnya nanti pelatihan itu banyak tuh, ada mungkin bikin bakso, bikin dimsum dan sebagainya. Nanti setelah ada beberapa menu dilatih semua, nanti tahap selanjutnya itu evaluasi. Nah, evaluasi nanti adik-adik bisa menentukan nih, wah saya ini cocoknya usaha apa nih ya. Nanti milih salah satu, di situ dipresentasikan, nanti dikasih modal, dibeli peralatan, nanti baru teknis pendampingan. Di situ nanti saya turun, sumama cari lokasi yang strategis untuk penjualan, cari penjualan online-nya yang kira-kira cocok apa gitu kan, nanti diarahkan. Dan selama pendampingan ada untung, yaitu buat nanti Mas Afif dan teman-temannya, buat adik-adik semua ya, enggak buat kita enggak. Jadi kita kasih modal,
terus usaha nih jualan, untung ya udah semua di situ kelompok ada 3 orang ya diatur aja. Jadi buat ADT itu seperti itu. Ya. Dari potong spesial. Makasih Pak. Makasih. Ya. Ada yang lain? Mbak Desti, dari mana nih Mbak Desti? Ini senyum-senyum aja nih. Gitu. Dari mana Mbak Desti? Ya Pak, kenapa? Dari mana? Dari mana? Aku dari Cimpaun. Oh, Cimpayan. Oh, Loh, Cimpayan. Oh, berarti nanti itu kemarin habis dari pelatihan juga tuh dari Cimpayan kan? Kebetulan Cimpaun Bapak. Cimpayan Tapos ya? Iya, Cimpaun, Tapos. Iya. Oh, deg-degan. Rajin ya Mbak ya. Semangat ya Mbak Desti ya. Iya Ada yang mau Bapak. ditanyakan? Ada yang mau ditanya Mbak? Oh iya, aku mau nanya dong. Ya. Itu nanti kita dapat sertifikat gak Pak? Iya, dapat. Sertifikatnya Sertifikatnya. kewirausahaan. Berupa apa sih, kayak kertas gitu apa gimana Bu? Sertifikat ya bentuk sertifikat. Sertifikat Kan ada apa? yang lewat email, Oh, ada yang langsung gitu kan. langsung fisik. Oh, fisik ya Bu? Iya, fisik. Oke. Itu Terima aja. kasih Pak. Yo, Sama-sama. rajin ya Mbak Desti ya. Iya Ibu, kasih. Saya lihat di sana di Cipaan ya. Cimpayan. Cipayan itu. Cimpaun Pak. UMKM-nya tuh bagus-bagus deh. Iya Ibu. Ada yang lain? Yang lain? Sama lagi nih yang belum nih, Abdul Aziz. Yang jelas nanti setelah waktu pendampingan itu didampingnya diarahkan ya. Minimal tuh 6 bulan nanti gitu. Setelah 6 bulan boleh kita masih ada komunikasi, kita tetap ada interaksi gitu. Cukup ya? Cukup ada ini? Lagi, kalau misalnya masih ada yang nggak jelas, nanti boleh ditanya di grup ya. Nanti ada di sini. Nanti Baik Bu, baik Pak. ya Cukup Pak, cukup cukup. ya. Ya, terima kasih Adik. Nanti seandainya ada yang mau ditanyakan boleh di grup ya, nanti di grup VIC ya nanti akan menjelaskan Semua pengumuman gitu. mungkin saya akan ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembali ke Ibu Dewi. Mungkin saya ulang ya satu kali. Jadi untuk sosialisasi ini cukup sampai di sini. Yang pasti kalian sudah masuk ke grup ya. Jadi ikuti instruksi yang ada di grup. Kemudian nanti jadwal juga akan di-share di grup. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan, misalnya saya nggak bisa datang atau responsif, yang saya pesan itu responsif, jadi jawab di grup ya supaya kita ada perhatian kenapa-kenapa ya, seperti itu. Barangkali dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Adi. Masih ada? Oh, ada foto, ada sesi foto bareng katanya, ya sebelah. Ayo nongol semua yang foto yang cantik yang cakep, ayo. Jadi tunggu sebentar ya, ini. Yang belum on air, ayo Abdul Aziz. On cam. Izin saya foto. Enggak apa-apa. Bentar ya. Mas Abdul Aziz, silakan on cam. Mas Sadam Saputra. Bentar. Bentar. Ya, Mas Aziz langsung bisa dimulai ya. Ya, 1, 2, 3. Yang pertama dulu.
Oke. Sudah. Ya, Terima udah kasih. sudah Mas Aris ya? Sudah. Ya, oke, siap. Terima kasih Mas Aris. Saya kembalikan ke Ibu Dewi ya. Baik, saya rasa cukup ya. Sampai jumpa lagi di hari pembukaan. Nanti akan di-share di grup ya. Tolong sekali lagi saya mohon perhatiannya. Jika ada apa-apa di grup, tolong cepat direspon. Itu saja. Baik, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, Pak. Terima kasih Ibu, Semoga- Bapak sekalian. Saya izin menjemput anak dulu.